Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Diva Zalfalegra, absen 11, kelas 12 MIPA E. Saat ini saya akan melakukan ujian praktik biologi mengenai materi kecepatan bernapas. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk menghitung tingkat kecepatan bernapas, yang kedua untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kecepatan bernapas, dan yang ketiga adalah mampu menghitung denyut nadi dan dapat membandingkan frekuensi denyut nadi dengan kegiatan manusia. Selanjutnya kita lihat yuk alat dan bahan apa aja yang harus kita gunakan di praktikum ini. Yuk. Jadi inilah alat-alat yang akan kita gunakan dalam materi kecepatan bernapas ini. Yang pertama ada tensimeter atau oximeter. Kita lihat di bagian pulsnya atau denyut nadinya. Lalu kita set timer 1 menit untuk menghitung frekuensinya. Nah, tadi kan kita udah bahas alat dan bahannya. Sekarang kita langsung aja ke cara kerjanya yuk. Sekarang untuk yang percobaan pertama yaitu saat kita sedang santai. Kita hitung frekuensi bernapas dan denyut nadinya. Tadi saya sudah sempat menghitung frekuensi bernapasnya selama 1 menit, yaitu sekitar 15 kali. Sekarang kita hitung denyut nadinya pakai oximeter. Nah, bisa dilihat untuk yang bagian denyut nadinya, ini ada sekitar 78 kali per menit. Ini denyut nadi aku per menit saat sedang santai yaitu 78 kali. Sekarang kita udah selesai untuk yang percobaan pertama, yaitu menghitung denyut nadi dan frekuensi bernapas saat kita sedang santai. Sekarang kita lepas dulu. Ayo kita lanjut ke percobaan kedua dan ketiga. Nah, tadi kan kita udah melakukan percobaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang kedua dan ketiga yuk. Tapi tar dulu, sebelumnya kita ganti baju dulu yuk, karena bakal keringetan nanti. Jadi, ayo kita ganti baju. 1, 2, 3. Nah, karena kita mau olahraga jogging dan lari, makanya kita ganti baju dulu. Jadi, langsung aja yuk kita jogging. Nah, tadi kita udah pemanasan, sekarang ayo kita mulai dulu. Aku melakukan jogging selama 5 menit dan aku menghitung berapa sih frekuensi bernapas dan jumlah denyut nadi aku selama 1 menit. Ternyata setelah aku hitung tadi frekuensi bernapas aku selama 1 menit yaitu 21 kali. Dan sekarang kita hitung denyut nadinya ya. Ini timernya selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit, ternyata denyut nadi aku hitung itu sebanyak 90 kali. Nah, sekarang selanjutnya kita bakal lari bolak-balik. Tadi aku udah lari bolak-balik selama 5 menit dan setelah itu frekuensi bernapas dan juga denyut nadinya, ternyata frekuensi bernapasnya sebanyak 40 kali, sekitar 40 kali. Dan sekarang kita hitung denyut nadinya ya. Ini aku udah hitung, udah set timer 1 menit. Nah, udah. Nah, setelah aku hitung jumlah denyut nadi aku sebanyak 10 kali. Nah, itu dia frekuensi bernapas dan juga denyut nadi aku setelah melakukan jogging dan lari bolak-balik selama 5 menit.
sekarang kita bahas yuk apa aja yang dapat kita ambil dari materi kecepatan bernapas ini. Nah, dari 3 percobaan yang udah saya lakuin tadi, saya amati dalam kegiatan tersebut jumlah frekuensi bernapas dan jumlah denyut nadi saya berbeda-beda. Saat santai, saat jogging, saat lari bolak-balik itu beda. Jadi yang saya ambil, makin bertambah energi yang kita perlukan, maka oksigen yang kita gunakan juga bertambah, dan itu mempengaruhi jumlah denyut nadi dan frekuensi bernapas kita dalam 1 menit. Nah, jadi saya ingin menjelaskan nih, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi bernapas. Nah, yang saya ketahui ada 5 faktor yang mempengaruhi frekuensi bernapas. Yang pertama ada umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, dan yang kelima adalah kegiatan atau aktivitas. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu ada faktor umur. Faktor umur ini menjelaskan bahwa frekuensi bernapas pada anak-anak akan lebih banyak daripada frekuensi bernapas orang tua. Kenapa sih frekuensi bernapas anak-anak lebih banyak dibanding orang tua? Karena anak-anak masih dalam proses pertumbuhan sehingga memerlukan banyak oksigen untuk perkembangannya. Nah, yang kedua ada jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ini seperti yang kita ketahui kan, laki-laki biasanya memiliki aktivitas yang lebih berat dibanding perempuan. Maka dari itu biasanya frekuensi pernapasan laki-laki akan lebih banyak dibanding frekuensi pernapasan pada perempuan. Yang ketiga yaitu adalah faktor suhu tubuh. Nah, jika dihubungkan dengan kebutuhan energi, ada hubungan antara pernapasan dengan suhu tubuh, yaitu bahwa antara kebutuhan energi dengan suhu tubuh itu berbanding lurus. Artinya, jika semakin tinggi suhu tubuh, maka kebutuhan energi semakin banyak pula, sehingga kebutuhan oksigen juga akan semakin banyak. Nah, yang keempat ada posisi tubuh. Nah, apa sih maksudnya kenapa posisi tubuh bisa mempengaruhi frekuensi bernapas? Nah, bisa kita lihat posisi tubuh itu berpengaruh akan kebutuhan energinya. Misalkan orang yang berbaring dengan orang yang berdiri, pasti akan lebih banyak frekuensi bernapas orang yang berdiri dibanding orang yang berbaring, karena pengambilan oksigennya juga berbeda. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima yaitu kegiatan tubuh atau aktivitas tubuhnya. Nah, orang yang melakukan aktivitas kerja yang lebih berat, yang lebih banyak membutuhkan energi, maka bertambah banyak juga frekuensi bernapasnya. Jadi semakin berat kerjanya, maka semakin banyak juga kebutuhan energinya, dan frekuensi pernapasannya juga akan lebih cepat. Nah, contohnya ya, misalnya orang yang bekerja menjadi kuli bangunan dibanding orang yang kerja menjadi karyawan di kantor, pasti frekuensi bernapas orang yang bekerja menjadi kuli bangunan akan lebih cepat atau akan lebih banyak dibanding karyawan yang kerja di kantoran. Nah, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi bernapas. Sekarang pertanyaannya, ada nggak sih perbedaan frekuensi napas dan frekuensi denyut nadi pada berbagai kondisi tubuh? Nah, seperti yang saya udah bilang tadi, dalam percobaan yang udah kita lakukan, 3 percobaan yang kita lakukan itu dapat terlihat bahwa ketika kebutuhan energi bertambah, energi yang diperlukan semakin besar, sehingga darah juga akan mendistribusi energi ke seluruh tubuh, sehingga perlu tekanan denyut yang lebih kuat untuk menyuplai kebutuhan energi dengan cepat. Nah, dari pernyataan yang saya sampaikan tersebut berarti menunjukkan bahwa frekuensi napas dan frekuensi denyut nadi akan bertambah seiring kebutuhan energi kita bertambah atau oksigen yang kita perlukan bertambah, karena energi kita tuh diperoleh secara aerob atau memerlukan oksigen. Ya, gimana tuh caranya? Dengan aerob atau memerlukan oksigen, yaitu dengan pernapasan. Karena kebutuhan energi bertambah, frekuensi pernapasan akan lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan energi yang kita butuhkan. Nah, lalu apa sih hubungan antara frekuensi denyut nadi dengan frekuensi bernapas? Nah, jadi yang saya dapatkan, hubungan frekuensi pernapasan dengan frekuensi denyut nadi manusia merupakan hubungan yang saling berbanding lurus. Jadi, apabila frekuensi bernapasnya semakin tinggi, semakin cepat, maka frekuensi denyut nadinya juga semakin cepat. Frekuensi bernapasnya semakin banyak, maka frekuensi denyut nadinya juga akan semakin banyak. Nah, maka ketika kebutuhan oksigen meningkat karena aktivitas yang berat, denyut nadi juga akan meningkat untuk segera menyalurkan oksigen itu ke sel-sel tubuh.
Dan pemasukan oksigen ke saluran pernapasan pun juga akan semakin banyak, sehingga frekuensi pernapasan pun akan semakin cepat. Saat kita bernafas, oksigen itu akan masuk ke dalam tubuh kan, dan oksigen yang udah masuk ke dalam tubuh itu akan mengalir ke seluruh tubuh bersama darah yang telah dipompa oleh jantung sebelumnya. Nah, saat frekuensi bernapas kita bertambah, maka jumlah denyut nadi kita juga akan semakin cepat karena jumlah oksigen dalam darah kita semakin banyak. Nah, kalau oksigen dalam darah kita semakin banyak, maka itu akan dapat memperkeras kerja jantung dalam memompa darah. Jadi dari hubungan bernapas dengan peredaran darah kita, yaitu bekerja secara sinergis atau berkesinambungan, yaitu bekerja dengan saling searah atau sama-sama, misalnya sama-sama yang satu naik maka yang lain akan naik, yang satu turun maka yang lain akan turun. Jadi mereka bekerja bersama-sama gitu. Maka peredaran darah, saat oksigen yang masuk ke peredaran darah semakin banyak, maka semakin cepat juga kerja jantung kita. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan dalam materi kecepatan bernapas ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan bernapas kita, yaitu ada faktor umur, ada faktor jenis kelamin, ada faktor suhu tubuh, faktor posisi tubuh, dan faktor aktivitas atau kegiatan tubuh. Nah, lalu frekuensi bernapas dan frekuensi denyut nadi itu berhubungan lurus. Jadi apabila yang satu naik, maka yang lainnya juga ikut naik. Lalu hubungan antara bernapas dengan peredaran darah itu juga bersinergis, karena apabila oksigen yang akan masuk ke dalam darah itu semakin banyak, maka jantung kita juga akan memompa darah semakin cepat. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saat kita bernafas, oksigen itu akan masuk ke dalam tubuh dan mengalir di dalam tubuh bersama darah dan akan menuju ke seluruh tubuh yang akan masuk ke dalam tubuh. Gimana sih? Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk yang pertama faktor-faktor dari kita lihat yuk alat dan bahan apa aja. Jadi saat kita ya kan sebelumnya telah dipompa. Napas anak-anak akan lebih banyak dibanding frekuensi bernapas orang tua. Nah, karena kita udah salah berkesinambungan